Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Demit Horor, tempat di mana kisah gaib, misteri, dan teror malam hari menjadi nyata. Bersiaplah, karena setiap cerita punya sisi gelap yang tak semua berani ungkap. Semakin pelan, efek angin berhembus, atau suara seretan matikan lampu, pasang headsetmu. Dan jangan lupa baca doa, karena kamu sedang memasuki dunia Demit Horor. Malam itu, hujan turun deras, mengguyur desa Kembangarum. Petir menyambar langit, seolah mengamuk, mengguncang atap-atap rumah tua. Cahaya kilat menyelinap melalui sela-sela jendela rumah milik Seno, seorang pemuda rantau yang baru saja pulang ke kampung halamannya setelah mendengar kabar kematian kakeknya yang misterius. Seno berdiri terpaku di depan rumah tua milik almarhum kakeknya Pak Tarmo. Rumah itu sudah lama terbengkalai, catnya mengelupas, jendela-jendela kayu lapuk, dan ilalang liar tumbuh di sekeliling bangunan, seperti pagar alami yang melindungi rahasia di dalamnya. Warga desa sering menyebut rumah itu sebagai kandang bubrah, bukan karena bentuknya seperti kandang, melainkan karena dulu rumah itu digunakan untuk melakukan ritual pesugihan paling terlarang dan kejam. Mereka percaya rumah itu adalah portal antara dunia nyata dan alam gaib. Seno tidak peduli. Ia menganggap semua itu hanya cerita lama untuk menakut-nakuti anak kecil. Ia membuka pintu rumah dengan kunci tua yang diberikan oleh Pak Lurah. Derit, pintu seolah menyambutnya ke dalam dunia yang sudah lama terkubur. Di dalam rumah, udara terasa berat. Bau anyir darah tercampur dengan debu, dan tanah basah menyengat hidungnya. Ruangan itu gelap dan sunyi. Hanya suara hujan dan gemuruh petir yang menemani langkah kakinya. Seno menyalakan senter dari ponselnya dan mulai menjelajahi ruangan satu persatu. Ruang tamu dipenuhi barang-barang kuno, lukisan hitam putih, dan patung-patung kecil yang aneh bentuknya. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri, tapi mencoba tetap tenang. Di ujung lorong panjang, ia menemukan sesuatu yang tak biasa. 4 pintu berdiri, berjejer rapi di sisi kiri lorong. Semua pintu tampak tua, kayunya menghitam dan berlumut. Tapi yang membuat Seno heran, lorong itu tak memiliki ujung. Seperti lorong itu tak pernah berakhir. Dan semakin dilihat, semakin panjang. Ia membuka satu persatu pintu tersebut. Pintu pertama berisi kamar tidur tua dengan ranjang besi berkarat. Pintu kedua, ruang penyimpanan, penuh kotak kayu dan botol-botol aneh. Pintu ketiga, kamar mandi kotor dengan cermin pecah. Pintu keempat, ruang kosong gelap, hanya ada kursi goyang yang perlahan bergerak sendiri. Seno mulai merinding. Aneh, kenapa rumah ini terasa seperti menungguku, pikirnya. Saat hendak kembali, ia tersandung pada bagian lantai yang terasa berbeda, lebih keras dan dingin. Ia membersihkan lantai yang tertutup debu dan menemukan sebuah lingkaran logam, seperti pegangan pintu, tapi terletak di lantai. Dengan penuh rasa penasaran, ia menarik pegangan itu. Ternyata, itu adalah pintu rahasia menuju ruang bawah tanah. Tangga batu menurun ke bawah tanah yang gelap pekat. Tanpa berpikir panjang, Seno turun perlahan. Ruangan di bawah tanah itu lembab dan sunyi. Dindingnya dipenuhi tulisan aksara Jawa kuno yang entah apa artinya. Dan di sana, tepat di tengah ruangan, ada sebuah pintu kelima. Bentuknya berbeda dari yang lain. Pintu itu berwarna merah tua, seperti bercampur darah kering. Di tengah pintu, terdapat simbol lingkaran dengan 5 paku menancap mengelilinginya. Di atasnya tertulis kalimat dengan huruf miring samar. Kanggosing berdarah asal, lawang ikum bukak. Bagi yang berdarah warisan, pintu ini akan terbuka. Tiba-tiba Seno merasa tubuhnya menggigil. Ia meraba dadanya, jantungnya berdebar. Kencang pintu itu seperti mengenalnya. Tepat saat itu, ia mendengar suara dari belakang. Bukan suara manusia, bukan pula suara binatang, tapi suara berat, parau, dan seperti berasal dari dalam lorong daging. Wiswayahe, warisanmu dibayar. Sudah waktunya, warisanmu harus dibayar. Seno berbalik dengan cepat, tapi lorong itu kosong. Namun kini, pintu merah itu perlahan bergetar, seolah merespon kehadirannya. 5 paku yang menancap di tengah simbol mulai mencair seperti logam panas. Dan sebuah tangan menggapai dari celah pintu yang terbuka, sedikit demi sedikit tangan yang penuh luka dan bercakar panjang. Seno terpaku. Tangannya gemetar. Pintu kelima menunggunya. Seno terpaku di depan pintu kelima yang kini perlahan terbuka. Celahnya belum cukup besar untuk dilewati tubuh, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Dari balik celah sempit itu, keluar tangan penuh luka terbuka. Kuku panjang menghitam dan kulitnya tampak seperti sudah membusuk. Tangannya bergerak perlahan,
seolah ingin menggapai Seno. Astagfirullah, desis Seno. Melangkah mundur sambil menyorotkan senter ke arah tangan itu. Tapi sinar ponselnya justru berkedip-kedip. Lalu mati total. Suasana seketika gelap gulita. Hanya suara napasnya yang terdengar berat dan tergesa. Lalu, suara itu muncul lagi. Pelan, berat, dan menyiksa telinga. Warisan darahmu membuka jalan kami. Seno membalikan badan, berusaha lari ke tangga. Tapi, tangga itu tak lagi ada. Dinding tempat ia turun tadi, kini menjadi tembok batu utuh. Seperti lorong itu menelannya ke dalam dimensi lain. Panik mulai menguasai tubuhnya. Ia memukul-mukul dinding. Hei, tolong. Ada orang? Tak ada jawaban. Hanya Gemma. Suaranya sendiri yang kembali kepadanya. Lebih lambat, lebih dalam. Seolah suara milik orang lain. Dalam gelap, terdengar derak kayu. Pintu kelima kini terbuka lebar memperlihatkan. Ruangan merah bercahaya samar. Aroma menyengat seperti daging busuk dan darah basi menerobos keluar. Meski takut, Seno tahu ia tidak punya pilihan. Perlahan, ia melangkah masuk. Di balik pintu kelima, ia menemukan lorong batu sempit yang terasa hidup. Dindingnya berdenyut perlahan seperti nadi. Cahaya merah berasal dari lilin-lilin menyala yang tertanam langsung di daging dinding. Langkah kakinya menggema, tapi terdengar dua langkah lain menyusul dari belakang. Ia menoleh, tak ada siapapun. Tapi suara itu masih ada. Setelah melewati lorong berliku, ia tiba di sebuah ruangan bundar, dengan 5 patung mengerikan berdiri melingkari altar batu besar. Patung-patung itu menggambarkan sosok manusia dengan kepala hewan kambing, ular, babi, burung hantu, dan satu lagi tanpa kepala. Di atas altar, terdapat foto tua yang membuat jantung Seno hampir berhenti. Itu adalah foto kakeknya, Pak Tarmo, bersama 4 pria lain yang tampak seperti sedang melakukan ritual di bawah foto. Ada tulisan dengan darah kering. Kandang Bubrahmong bisa lestari nganggo tumbal saka garis getih. Kandang Bubrah hanya bisa lestari dengan tumbal dari garis darah. Tiba-tiba, semua lilin padam bersamaan, gelap, sunyi. Lalu, salah satu patung yang tanpa kepala bergerak. Dari lehernya yang bolong, perlahan tumbuh sesuatu. Kepala manusia, wajah Seno sendiri, mulutnya terbuka, dan dari sana keluar suara mengerikan Chobe Kolneres. Sing Liu is hilang. Kau akan melanjutkan. Yang lain sudah tiada. Seno berteriak keras dan lari keluar ruangan itu. Menyusuri lorong yang kini berubah bentuk lantainya lengket, seperti menjejak di atas daging hidup. Di sisi-sisinya, bermunculan wajah-wajah pucat yang mengerang. Seperti tertanam di dinding, tiba di ujung lorong, ia menemukan pintu lain pintu. Kecil dari kayu tua tampak rapuh. Ia menendangnya dan berhasil keluar. Tapi yang ia lihat bukan lagi ruang bawah tanah, melainkan ruang tamu rumah kakeknya, seolah ia tak pernah turun ke ruang bawah tanah. Jam dinding menunjukkan pukul 12 malam. Hujan masih turun, tapi suara petir sudah hilang. Namun, ada Yong One di meja ruang tamu, tergeletak sebuah surat lusuh dengan tulisan tangan yang ia kenali sebagai milik kakeknya. Surat itu ditujukan kepadanya. Sano, nek kau wis namu, lawang kelima, sing, melebu ora isomit, nanging, kowe wis bagian saka perjanjian iki. Keturunanmu kudu neruske. Yen ora, kabeh bakal mati. Seno, jika kau telah menemukan pintu kelima, jangan kembali. Yang masuk tak bisa keluar. Tapi kau adalah bagian dari perjanjian ini. Keturunanmu harus melanjutkan. Jika tidak, semua akan mati. Seno terduduk lemas. Tangannya gemetar hebat. Ia baru sadar, di telapak tangannya kini muncul lambang aneh simbol. Seperti yang ada di pintu kelima, terbakar ke dalam kulitnya. Pintu kelima mungkin telah tertutup, tapi ia telah membukanya. Dan kini, sesuatu dari balik pintu itu telah mengikutinya keluar. Hajidat, tapi tidak membawa cahaya seperti biasanya. Matahari tertutup mendung tebal. Awan menggantung gelap di atas desa Kembangarum. Seperti menahan sesuatu yang hendak jatuh, bukan hujan, tapi kutukan. Seno bangun dari tidurnya dengan tubuh gemetar. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Meski udara pagi terasa menusuk tulang. Malam sebelumnya, ia tak tahu bagaimana bisa tertidur di rumah tua itu. Yang ia ingat hanyalah surat dari kakeknya. Dan lambang terbakar di telapak tangannya. Ia menatap telapak tangan kanannya lagi. Tanda itu masih ada, merah gelap seperti luka bakar yang tak pernah sembuh. Ia mencoba mencucinya dengan air dari kendi di dapur. Tapi lambang itu tak hilang. Malah terasa berdenyut. Hidup, tiba-tiba, dari cermin, retak di ruang makan, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak sesaat.
bayangannya tersenyum. Tapi dirinya tidak. Seno berbalik cepat. Cermin itu kembali normal. Tapi ia tahu, apapun yang keluar dari pintu kelima malam tadi, belum pergi, tak sanggup tinggal lebih lama, Seno keluar dari rumah itu. Ia berlari menuju rumah Pak Lurah, satu-satunya orang tua yang masih menghormati almarhum kakeknya, meskipun warga lain menganggap Pak Tarmo sebagai dukun pesugihan paling jahat yang pernah hidup di desa itu. Pak Lurah menyambutnya dengan tatapan kosong. Ia sudah sangat tua, matanya berkabut. Tapi saat Seno menyebut pintu kelima, wajah lelaki renta itu seketika berubah pucat. "Kowe wis embuka lawange? Kau sudah membukanya?" Seno mengangguk pelan. "Ada lorong, ada patung, ada suara, dan ada tanda ini di tanganku," katanya sambil menunjukkan telapak tangannya. Pak Lurah segera menutup semua jendela, lalu membakar dupa di sudut rumah. "Dulurmu, sedulurmu, kabeh wis entek digonhol. Kowe sing terakhir. Keluargamu, saudaramu, semua sudah habis dibawa. Kau yang terakhir." Seno bingung. "Maksud Mbah apa?" "Aku, anak tunggal. Ibuku mati waktu aku kecil. Ayah pergi entah kemana." Pak Lurah menatapnya tajam. "Wong tuamu dudu wong biasa. Kakekmu mimpin sekte pesugihan Kandang Bubrah. Rumah itu markasnya. Ada 5 pelaku utama. Semua sudah mati kecuali kakekmu. Dan perjanjiannya belum lunas. Harus ada satu keturunan yang nerusin." Seno merasa tubuhnya lemas. Semua desas-desus tentang rumah itu benar adanya. "Terus, kalau aku nggak nerusin, apa yang terjadi?" tanyanya penuh ketakutan. Pak Lurah mendekat. Suaranya pelan dan berat. "Kalau tidak diteruskan, semua keturunan akan dihancurkan. Bahkan yang belum lahir. Dan bukan hanya itu. Roh-roh yang dibangkitkan dari kandang itu akan memakan seluruh desa." Malam harinya, Seno kembali ke rumah. Tapi kali ini, ia tidak sendirian. Ia ditemani Bayu, sahabat masa kecilnya yang kini menjadi juru kunci makam desa. Bayu tak percaya soal pesugihan, tapi ia percaya pada satu hal: rumah itu memang terkutuk. "Aku bantu. Nomor, tapi kita harus hancurkan pintu kelima itu. Kalau bisa, tutup selamanya," ucap Bayu sambil membawa buntelan berisi kemenyan, paku kaningen, dan kitab doa. Seno dan Bayu masuk ke rumah. Keanehan langsung terasa. Semua jam di rumah berhenti pada pukul 12 malam. Telepon tak bisa digunakan. Bahkan detak jantung Seno pun terasa melambat, seolah waktu berjalan berbeda di rumah itu. Mereka turun ke ruang bawah tanah. Tapi yang mereka lihat di sana membuat darah mengalir dingin. Lorong yang tadi malam dipenuhi lilin dan patung, kini penuh mayat, berjejer seperti tidur. Tubuh-tubuh membusuk, wajah mereka tak utuh. Tapi salah satu dari mereka masih utuh, wajahnya mirip Seno. Seno menggigil. "Itu siapa?" Bayu memeriksa senter. Saat cahayanya menyorot ke arah dada mayat itu, terlihat kalung dengan huruf kecil. "Soekarno. Nama ayah Seno ini." "Ayahmu, nomor dia dulu yang dikira hilang. Tapi dia sudah jadi korban," kata Bayu dengan suara serak. Tiba-tiba, terdengar suara tawa, pelan, basah, dan menggema dari balik lorong. "C.G. Manning. C.G. Manning. Meng. C.G. Manning. Satu lagi, tinggal satu lagi." Pintu kelima perlahan terbuka lagi. Dan dari sana, keluar bayangan hitam besar, bertanduk dan menyeret rantai berlumur darah. Makhluk itu bukan manusia, bukan hewan, bukan hantu, tapi entitas yang tidak seharusnya berada di dunia ini. Tumbal durung genap. "Kau kudu perjanjianku, tumbal belum lengkap. Kau harus melanjutkan perjanjianku." Bayu membaca doa karas-karas sambil menaburkan garam dan kemenyan. Seno berdiri mematung, antara takut dan bingung. Tapi sosok itu hanya tertawa dan melayang ke arah mereka. Rantai berdarahnya berayun, membentur dinding dan membuat retakan besar. Dengan sisa tenaga, Bayu mengangkat paku kuningan dan menancapkan ke tanah tepat di depan pintu. "B!" Suara ledakan gaib terdengar. Sosok itu meraung keras, dan pintu kelima tertutup keras. Gempa kecil mengguncang rumah. Semuanya gelap. Seno terbangun di depan rumah, dengan Bayu pingsan di sampingnya. Mereka berhasil selamat untuk sementara. Tapi tanda di tangan Seno kini berubah warna menjadi hitam. Dan di telinganya, ia masih bisa mendengar bisikan itu. "Sing wis dibuka. Ora bisa ditutup saklawase. Yang sudah dibuka, tak bisa ditutup selamanya." Angin berhembus aneh malam itu. Bukan dingin, tapi panas dan pengap. Langit tampak seperti menghitam lebih awal. Walau jam baru menunjukkan pukul 5 sore. Burung-burung tak berkicau. Anjing-anjing di desa menggonggong tak henti ke arah rumah tua peninggalan kakek Seno.
Di dalam kamar rumah itu, Seno duduk termenung. Matanya sayu, wajahnya pucat. Sejak insiden kemarin malam, ia nyaris tak bicara. Tanda di telapak tangannya kini menghitam, kadang terasa berdenyut, dan lebih sering mengeluarkan bau gosong seperti daging terbakar. Bayu, yang masih memar dan lemas setelah pingsan semalam, memperhatikan sahabatnya dari ruang tengah. Seno berubah. Tapi yang membuatnya makin takut adalah kenyataan bahwa rumah itu belum selesai bicara. Bayu, gumam Seno tiba-tiba. Tanpa menoleh, tadi malam aku mimpi. Tapi rasanya bukan mimpi. Apa yang kamu lihat? Seno menoleh. Matanya merah. Sembab. Aku berada di sebuah ruangan gelap. Ada 5 orang digantung, tubuh mereka terbakar. Tapi tidak mati. Mereka meronta, berteriak, minta tolong. Dan salah satu dari mereka adalah aku. Bayu langsung merinding. Lalu, dari bayangan api itu, muncul perempuan. Mukanya nggak ada, hanya kulit rata seperti topeng. Dia mendekatiku, lalu bisikan sesuatu. Seno menelan ludah. Dia tak bilang, kowe dudu keturunan, kowe tumbal terakhir. Bayu berdiri dengan cepat. Kita harus pergi dari rumah ini. Sekarang juga ini bukan soal nerusin pesugihan, no. Kamu sedang dijadikan tumbal penutup perjanjian. Mereka buru-buru mengemasi barang dan keluar dari rumah. Tapi saat mereka menyeberang halaman depan, dunia di sekitarnya berubah. Langit menjadi merah darah. Suara jangkrik menghilang. Udara bergetar pelan, seperti desahan napas dari perut bumi. Dan di tengah jalan tanah yang mengarah ke gapura desa, berdiri sosok tinggi berjubah hitam. Bayu menarik tangan Seno. Itu siapa? Tapi sosok itu tak menjawab. Ia mengangkat tangannya, dan dari balik jubah, muncul 5 wajah manusia yang menjerit pelan tertutup di balik kulitnya. Seperti jiwa yang terjebak, tiba-tiba tanah di sekitar mereka mimil. Dari celah-celahnya muncul tangan-tangan busuk, merangkak seperti mayat hidup. Bau daging basi menyelimuti udara. Wajah-wajah penuh luka muncul dari tanah. Mereka adalah tumbal-tumbal lama. Warga yang menghilang, bertahan-tahan lalu, anak-anak, orang tua, bahkan Ibu Seno. Wajahnya mengenaskan, tapi jelas. Mata berlubang, pipi sobek hingga telinga. Namun ia berjalan ke arah Seno sambil membawa selembar kain putih penuh darah. Seno, anakku. Baleni perjanjiannya, nenek ora. Aku bakal ilang tenanan. Seno, anakku. Lanjutkan perjanjiannya. Jika tidak, aku akan lenyap. Selamanya, Seno jatuh terduduk ibu. Ibu masih hidup, rohku digantung. Tumbal terakhir harus lunas. Seno, kamu harus jadi jembatannya. Seno memejamkan mata, tapi Bayu menariknya berdiri. Jangan dengerin dia. Nomor, itu bukan ibumu. Itu roh palsu yang dikirim dari lorong kelima. Kita harus ke tempat Mbah Surti. Dia dukun terakhir yang tahu cara menutup kandang bubrah. Mereka berlari meninggalkan halaman rumah, tapi para mayat mulai mengejar mengge tanah dan berlari pincang. Di tengah perjalanan menuju rumah Mbah Surti, desa terasa asing. Semua rumah kosong. Tak ada satupun warga yang terlihat. Seolah desa itu telah ditelan dimensi lain. Sampai akhirnya mereka tiba di rumah. Kecil penuh anyaman bambu dan bau menyan pekat. Di dalam, seorang nenek tua dengan mata buta duduk di depan. API MBA Surti. Kau telet, Seno, ucapnya pelan. Pintu kelima, wes kebuka. Kabeh bakal bangkit, lan embutuhake awakmu. Kau terlambat, Seno. Pintu kelima sudah terbuka. Semuanya akan bangkit dan membutuhkan tubuhmu, Sano Menenes. Apa nggak ada cara lain? Aku nggak mau jadi bagian dari ini. Mbah Surti menggenggam tangan Seno dan meraba lambang hitam di telapak tangannya. Ini bukan hanya tanda, ini adalah gerbang. Tubuhmu adalah jalan. Roh-roh dari pesugihan itu akan masuk lewat dirimu. Satu-satunya cara menutupnya adalah membakar tubuhmu sendiri di altar asal perjanjiannya. Seno terdiam. Bayu marah. Itu berarti Seno harus mati. Gila, tidak. Harus ada cara lain. Tapi Mbah Surti hanya menggeleng. Kalau tidak, desa ini akan jadi kuburan berjalan. Anak-anak akan dilahirkan tanpa jiwa. Dan roh tumbal akan terus menuntut darah. Malam itu, Seno berdiri di depan rumah. Kakeknya membawa minyak tanah dan obor. Ia tahu, tubuhnya bukan miliknya lagi. Ada sesuatu di dalam dirinya yang bergerak. Mengendap-endap seperti ular. Bayu berdiri di belakang, berlinang air mata. Kalau kamu beneran mati malam ini, aku bakal bakar semua jejak pesugihan itu. Aku janji. Seno menatap sahabatnya dan tersenyum kecil. Kalau aku balik, tapi mataku hitam semua. Bakar aku sampai jadi abu yuk. Seno masuk ke rumah, dan pintu menutup sendiri. Api kecil di altar mulai menyala dengan sendirinya. Tanda
di tangan Seno kini berdenyut keras. Lalu, mulai membuka. Dari dalam kulitnya keluar cahaya merah pekat, dan suara jeritan ribuan jiwa memenuhi seluruh ruangan. Iki dudu akhir, iki mong wiwitan. Ini bukan akhir, ini baru permulaan. Rumah tua itu kini berubah bentuk. Dindingnya tak lagi dari kayu, tapi dari urat dan daging yang terus berdenyut, seperti nadi makhluk raksasa. Lantainya licin oleh cairan merah pekat yang mengalir seperti darah segar. Suara-suara pelan, seperti bisikan ribuan mulut memenuhi udara. Seno berdiri sendiri di tengah rumah. Obor di tangannya menyala, tapi cahayanya tak menembus kegelapan rumah itu. Ia berjalan pelan menuju ruang altar, di mana pintu kelima dulu terbuka. Tapi kini, pintu itu sudah tak terlihat. Sebagai gantinya, di tengah ruangan, berdiri altar batu berlumur darah dengan 5 lilin hitam menyala mengelilinginya. Setiap lilin menyala dengan nyala aneh bukan api, tapi jiwa manusia yang terjerat dan mengerang. Wajah-wajah kecil muncul di dalam nyala itu, menangis minta dibebaskan. Salah satunya, wajah ibunya sendiri, Seno. "Tulung no aku leh, tulung no Sano, tolong ibu nak." Seno menangis, tubuhnya bergetar. Tapi, suara belakang mengejutkannya. "Jangan percaya semua yang kau lihat." Seno membalik. Di sana, berdiri kakeknya sendiri Pak Tarmo. Tapi wajahnya bukan wajah manusia. Kulitnya menempel seperti lilin meleleh. Matanya kosong, dan suaranya bergema seperti dari dua dunia. "Kamu pikir pengorbanan bisa menghapus perjanjian ini?" kata Pak Tarmo sambil tertawa pelan. "Pesugihan bukan soal harta Saino, ini soal kekuatan warisan. Kamu sudah dibentuk sejak lahir untuk ini." Seno mundur. "Kau sudah mati." Pak Tarmo mengangkat tangannya. Dari balik lantai yang basah, muncul bayangan 5 orang para pendiri sekte kandang bubrah. Tubuh mereka bolong, berlumur tanah, wajah tertutup kain putih, tapi dari balik kain itu, terdengar jeritan dan tawa bersamaan. "Siji isih kurang, awakmu kudu dadi gerbangnya. Masih kurang 1. Tubuhmu harus menjadi gerbangnya." Seno menggenggam obor dan menyiram tubuhnya dengan minyak tanah. Ia menyalakan api, tapi api itu tidak membakar. Api hanya menjalar, seperti cahaya, menyelimuti tubuhnya, namun tidak menyakitinya. Justru lambang di tangannya menyerap api itu, dan kulitnya mulai retak seperti keramik terbakar. "Kau bukan pembakar, Seno," suara dari balik dinding terdengar. "Kau adalah lilin ke-6. Seno berteriak saat tubuhnya mengeluarkan cahaya merah dari dalam. Darahnya mendidih, ia merasa jiwanya ditarik keluar perlahan, seperti dijepit dari segala arah. Dari telinganya, matanya, mulutnya, keluar asap hitam yang berputar, membentuk wajah-wajah, roh tumbal. Di luar, Rama, Bayu cemas menunggu. Ia mendengar suara jeritan, tawa, dan tangisan yang datang dari balik tembok rumah. Ayah Taktayan. Ia masuk kembali ke dalam dengan nekat. Tapi rumah itu, kini bukan rumah lagi. Ia masuk ke lorong panjang tak berujung, penuh darah dan jerat daging. Dindingnya menyerap cahaya senter. Lalu ia melihat Seno, berdiri di atas altar, terangkat beberapa sentimeter dari tanah. Tubuhnya bersinar merah, matanya tertutup, tapi dari mulutnya keluar suara. Bukan suara Seno, melainkan suara perempuan tua. "Sampai di sinikah niatmu, Bayu?" Bayu mundur. "Seno, sadar, nomor, jangan lawan aku. Ini aku, Bayu." Tapi Seno mengangkat tangannya dan menyerang. Bayu terhempas ke dinding berdaging. Paku kuningan di kantongnya patah. Senter pecah, darah keluar dari mulutnya. Dalam pandangan yang mulai kabur, Bayu melihat Roro Tumbal berdiri di belakang Seno, membentuk lingkaran. Di tengah lingkaran itu, terbuka portal hitam, berputar pelan, menghisap cahaya dan kehidupan. Kalau dia berhasil, roh-roh itu akan masuk ke dunia. Kandang bubrah tidak hanya jadi tempat, tapi jadi kerajaan. Bayu merangkak. Dengen berdarah. Ia membuka kalung kecil dari lehernya, kalung warisan ayahnya, yang berisi segumpal tanah dari petilasan leluhur desa. Ia menggenggamnya dan membaca doa perlahan. Seno mengangkat tangannya. Api menyala dari matanya. Namun, sebelum ia sempat menyerang lagi, tiba-tiba ada ledakan dari dalam tubuhnya. Sinar putih menyambar langit-langit. Jeritan ribuan roh terdengar, dan tubuh Seno terlempar jatuh ke lantai. Seno kembali sadar, tapi tanda di tangannya telah hilang. Bayu mendekat, tapi suara dari altar belum berhenti. Ini belum selesai. "Bocah?" 1 pintu tertutup, 4 pintu lain menunggu dibuka. Tiba-tiba, dari dinding rumah muncul 4 pintu baru. Bukan pintu kayu, tapi pintu dari tulang belulang manusia, dihiasi jimat dan benang merah,
Seno dan Bayu saling menatap dengan napas terengah. Baru satu gerbang ditutup, tapi mereka sudah mempersiapkan sisanya. Hening, setelah ledakan cahaya putih yang menutup pintu kelima, rumah itu kembali sunyi. Tapi kini di sekeliling ruangan altar, berdiri 4 pintu baru yang belum pernah dilihat oleh Seno maupun Bayu. Pintu-pintu itu tak terbuat dari kayu seperti sebelumnya, tapi dari tulang belulang manusia, dirangkai dengan benang merah dan ukiran jimat yang hangus. Masing-masing pintu berdenyut seperti jantung, dan dari celahnya keluar suara lirih dan bau busuk kematian. Seno jatuh terduduk, tubuhnya lemas, luka di tangannya berdarah lagi, meski tanda hitamnya telah hilang. Tapi sekarang darahnya membentuk aliran yang mengarah langsung ke salah satu dari 4 pintu, seakan menunjukkan bahwa ia masih terikat. Bayu mendekot, berusaha membopong tubuh Seno. Kita harus keluar dari sini dulu. Kita nggak bisa ngadepin ini dalam keadaan kayak gini. Tapi baru satu langkah menuju pintu keluar, semua lampu padam. Suara seperti bel rumah berbunyi, tapi anehnya bergema seperti di lorong bawah tanah. Ora bisa metu maneh, sing wis melu, kudung rampungke. Tidak bisa keluar lagi, yang sudah ikut harus menyelesaikannya. Tiba-tiba salah satu dari 4 pintu terbuka dengan sendirinya. Pintu itu berbentuk lingkaran, seperti gerbang kuno, dihiasi gigi manusia. Udara dingin keluar dari dalamnya, dan di balik kegelapan, terdengar suara tangisan anak kecil. Tangisan itu perlahan berubah menjadi tawa cekikikan, keras, jahat, dan menusuk telinga. Bayu menahan Seno. Ini jebakan. Nomor tapi kayaknya kita nggak punya pilihan. Seno dengan sisa tenaga menatap ke arah pintu itu. Kalau kita nggak masuk, kita bakal diburu terus. Kita harus hadapi satu persatu. Mereka melangkah masuk ke dalam pintu pertama, dan dunia berubah. Tiba-tiba mereka berada di sebuah pemakaman tua yang tak pernah mereka kenal. Salib, batu nisan, dan sesajen berserakan. Demon, awan kelabu menggantung rendah, menutupi cahaya. Di tengah-tengah area itu, berdiri pohon besar yang tergantung banyak boneka bayi dari kain kafan. Bayi-bayi itu tak diam. Mereka bergerak, menangis, dan beberapa tertawa sambil menggigit tubuh sendiri. Di bawah pohon, terdapat makam terbuka, dan di dalamnya, berdiri seorang wanita berbaju merah, rambut panjang menutupi muka. Wanita itu, Ibu Seno. Tapi matanya tak ada, hanya rongga gelap. Kau wis matu soka, lahung sejutin, lahu, saiki waktune, ambayar karogete. Kamu sudah keluar dari pintu sejati, nak. Sekarang saatnya membayar dengan darah. Bayu mencengkeram bahu. Seno, itu bukan ibumu, Nomor. Itu bayangannya. Tapi tubuh Seno mulai gemetar. Di sekelilingnya, tanah berguncang. Tangan-tangan bayi keluar dari bawah tanah, menarik kaki mereka. Suara tawa anak-anak bergema dari pepohonan. Pintu pertama ini bukan tempat, Nomor. Ini ujian, kata Bayu. Pintu ini ngetes seberapa besar rasa bersalahmu. Wanita itu melayang, mendekat, dan menatap Seno dari jarak dekat. Dari malutnya, keluar lintah hitam yang merayap turun ke dada Seno. Seno menggertakkan gigi. Ia memejamkan mata, dan teriak, "Ibuku sudah mati, aku tidak akan ditipu oleh bayangan." Tiba-tiba tubuh wanita itu terbakar oleh cahaya yang muncul dari telapak tangan Seno. Lintah itu meledak, dan suara tangisan bayi perlahan mereda. Pohon besar mengering dan runtuh. Tanah pemakaman retak, dan mereka berdua diseret keluar kembali. Ke altar rumah, keduanya tergeletak di lantai. Bayu batuk darah. Gila, itu neraka. Seno menarik napas dalam-dalam. Tapi sebelum bisa bangkit, pintu kedua terbuka sendiri. Dari dalam, keluar asap tebal hitam, dan sebuah kereta jenazah tua yang ditarik sendiri oleh tengen-tengen manusia. Tidak ada peti mati dari batu, dan dari balik peti itu terdengar suara mengerang. Pintu ini adalah penyesalan. Siapa yang pernah mengkhianati darahnya akan dihancurkan oleh darah itu sendiri. Seno menoleh ke Bayu. "Kamu tunggu di sini, biar aku yang masuk sendiri." Bayu terdiam, tapi tak bisa mencegah. Ia tahu, ini bagian dari perjanjian. Seno melangkah masuk ke pintu kedua. Di dalam, Seno berada di ruang makan besar, penuh meja dan kursi mewah. Di setiap kursi duduk sosok tak bernyawa wajah. Mereka kosong, tapi pakaiannya adalah baju-baju keluarganya. Ibu, ayah, paman, bibinya, bahkan adik tirinya yang tak pernah sempat lahir di ujung meja. Duduk seorang anak laki-laki kecil, kira-kira usia 7 tahun, dengan wajah sangat mirip Seno.
Anak itu tersenyum. Kalau dulu kamu tidak kabur ke kota. Kalau dulu kamu tinggal dan tidak membiarkan ibu sendiri. Semua ini tidak akan terjadi, Seno Manning. Aku masih anak-anak waktu itu. Aku takut. Ketakutanmu membunuh semua orang. Anak kecil itu lalu membuka mulutnya, dan dari sana keluar lidah panjang seperti ular. Membelit tubuh Seno dan menariknya ke bawah lantai. Di bawah tanah, ratusan wajah orang mati menatap Seno. Sambil berteriak, menangis, menjerit, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Seno menutup telinga, menjerit, dan akhirnya teriak dengan suara parau. Aku minta maaf, aku akan menebusnya. Ledakan cahaya lagi-lagi muncul dari tubuhnya. Lantai retak. Lidah hitam itu hancur menjadi abu. Dan Seno kembali ke altar rumah. Tergeletak berdarah. Bayu membantu mengangkat tubuhnya. Seno tersenyum kecil meski lemas. 2 pintu, tinggal 2 lagi. Tapi saat keduanya menoleh ke arah 2 pintu terakhir, mereka melihat sesuatu yang membuat jantung berhenti berdetak. Salah satu pintu terbuka, dan dari dalamnya keluar Bayu. Tapi Bayu yang lain, wajahnya sama, tapi matanya hitam pekat, dan ia tersenyum licik. Seno terbaring lemas, tubuhnya penuh luka, dan darah mengalir dari pelipisnya. Nafasnya tersengal, tapi yang membuat bulu kuduknya berdiri bukan rasa sakit melainkan sosok di depannya. 2 Bayu. Bayu yang pertama berdiri di sampingnya, memegang pundaknya dengan panik. Tapi Bayu 2, yang keluar dari salah satu pintu berjalan perlahan, dengan langkah tenang dan senyum jahat yang mengembang di wajahnya, wajah sama, suara sama. Tapi mata itu sepenuhnya hitam, tak punya batas antara bola mata dan putihnya. Akhirnya, aku bisa keluar juga, ucap Bayu palsu dengan suara yang menyerupai desis. Bayu asli menoleh cepat ke Seno. No, kamu percaya sama aku kan? Seno hanya bisa mengangguk lemah, bingung dan takut. Tapi dalam hatinya, ia tahu salah satu dari mereka pasti makhluk dari pesugihan itu. Bayu palsu berjalan mendekat, kakinya menginjak lantai kayu yang sudah retak dan penuh darah. Kamu tahu Seno, kadang yang paling berbahaya itu bukan setan, tapi temanmu sendiri. Tiba-tiba tangan Bayu palsu berubah jadi cakar panjang berwarna abu-abu, berurat, seperti tangan mayat. Ia mengayun ke arah Bayu asli dan darah langsung muncrat dari pipinya. Bayu asli terlempar dan membentur tembok. Ia berusaha bangkit sambil memegang luka di wajahnya. Lari! Nomor! Sekarang! Seno menyeret tubuhnya ke arah pintu utama rumah yang entah sejak kapan terbuka sedikit. Tapi lorong rumah kini sudah bukan seperti sebelumnya. Tangga-tangga terbalik, tembok penuh coretan darah, dan lantai seperti daging yang berdenyut. Bayu palsu menghilang sekejap, lalu muncul lagi di lengget-lenggut, merangkak seperti cicak besar, wajahnya tertawa menyeringai. Pintu kelima bukan hanya menghidupkan roh-roh, tapi juga membuka jalan bagi bayangan terdalam manusia. Dan kamu, Bayu, telah menyimpan banyak sekali dosa. Bayu asli berdiri dengan susah payah, lalu mengeluarkan sepotong jimat kain hitam dari dalam bajunya. Aku tahu, kamu akan muncul, karena aku pernah hampir menyerahkan Seno juga. Seno berhenti merangkak, wajahnya bingung. Apa maksudmu? Bayu terdiam sejenak, napasnya berat. Dulu, waktu kita masih SMA, keluarga aku juga hampir bangkrut. Aku sempat ditawari ikut pesugihan kandang bubrah. Dan aku daftarkan namamu sebagai calon tumbal. No, ruangan tiba-tiba hening. Bayu menunduk. Tapi aku gak jadi terusin. Aku tarik niatku. Aku kabur dari dukun itu. Tapi mungkin perjanjian itu sudah dicatat. Dan kamu tetap ditandai sampai sekarang. Seno menatapnya dengan wajah penuh rasa hancur. Jadi, ini semua salahmu? Bayu mengangguk lemah. Iya, Bayu palsu tertawa keras sampai dinding rumah bergemuruh. Akhirnya, kebenarannya keluar juga. Jadi siapa sebenarnya musuhmu, Seno? Aku atau sahabatmu sendiri? Tiba-tiba, rumah itu mulai runtuh, dinding pecah, dari dalamnya keluar tangan-tangan manusia membusuk, mencoba meraih keduanya. Lantai mulai retak, dan lorong berdarah di bawah tanah terbuka, seakan menawarkan lubang masuk ke neraka. Bayu asli dan Bayu palsu saling serang, cakar melawan jimat. Teriakan dan darah bercampur dalam satu lorong kematian. Seno, yang masih lemah, tiba-tiba melihat cahaya dari bawah lantai altar. Ia merangkak, menarik papan kayu, dan menemukan sebuah pusaka kecil berbentuk anak kunci emas, dipenuhi ukiran kuno Jawa dan darah kering. Di balik ukiran itu, ada tulisan, Panguripan sejati, mungkang wani ngaku salah, lan wani ngampuni. Kehidupan sejati, hanya bagi yang berani mengakui salah dan berani memaafkan. Seno menangis. Ia mengangkat kunci itu,
dan melemparnya ke arah Bayu. Kalau kamu benar-benar menyesal, buka pintu keempat. Hentikan semua ini. Bayu menangkap kunci itu, dan dengan teriakan terakhir, ia menusukkan kunci ke dada Bayu palsu. Tubuh Bayu palsu terbakar, menjerit, dan meledak menjadi kabut hitam. Satu persatu, lorong rumah mulai menghilang. Dinding berdarah menjadi tembok normal. Tangga kembali ke tempat semula, dan hanya satu pintu yang tersisa. Bayu kini berdarah-darah, ia bersandar di dinding, tubuhnya lemah. Seno memegang pundaknya. Kita selesaikan yang terakhir, bersama. Bayu mengangguk. Pintu terakhir adalah asal dari semuanya. Disitulah semua rahasia pesugihan ini berakhir. Keduanya menoleh ke arah pintu keempat. Pintu itu tidak berdarah, tidak berasap, tapi terbuat dari cermin besar yang memantulkan wajah mereka berdua. Dan di balik bayangan, ada seseorang yang menunggu, seseorang yang sangat mirip dengan Seno, tapi lebih tua, lebih gelap, lebih jauh. Pintu keempat terbuka perlahan, tapi yang muncul bukan sekadar ruangan. Cermin raksasa itu mulai berdenyut seperti kulit manusia, dan dari permukaannya, seorang pria melangkah keluar. Rambut acak-acakan, mata merah menyala, tubuhnya mengenakan pakaian yang sama persis seperti Seno. Hanya saja, lebih dekil, penuh luka dan berbau anyir seperti bangkai busuk. Selamat datang Seno, suara pria itu berat, seperti dua suara menyatu dalam satu tubuh. Akhirnya kau melihat dirimu yang sebenarnya. Seno mundur beberapa langkah. Napasnya tercekat. Siapa kamu? Aku adalah kamu. Tapi versi yang kau kubur dalam-dalam. Versi yang pernah ingin kaya dengan cara cepat. Versi yang ingin membalas semua yang pernah menyakitimu. Aku adalah bayangan yang lahir saat kau menolak pesugihan ini. Bayu yang berdiri di samping Seno hanya bisa menatap ngeri. No, dia itu tumbal yang gak jadi. Tapi jiwanya tetap dikurung di dimensi kelima. Tiba-tiba sosok Seno gelap tertawa keras. Dan dinding-dinding lorong kembali berubah. Sekarang mereka seperti berada di dalam tubuh raksasa, dengan daging menggantung di langit-langit, dan darah menetes dari dinding. Di kiri kanan mereka, muncul bayangan-bayangan manusia yang merangkak seperti binatang semua, berwajah akrab. Teman lama, tetangga, guru, bahkan ayah Seno sendiri. Semuanya korban pesugihan kandang bubrah. Setiap nyawa yang dikorbankan tidak benar-benar hilang, kata Seno gelap, mendekat. Mereka semua disimpan. Sebagai kekuatan untuk pembuka pintu kelima, Bayu mencoba berdiri, tetapi kakinya luka parah. Seno menariknya perlahan ke belakang, menjauhi dirinya sendiri yang terus mendekat. Jadi ini tujuan akhir pesugihan kandang bubrah, bukan cuma kekayaan, tapi menggandakan jiwa dan menciptakan Tuhan baru dari kegelapan. Benar, teriak Seno gelap. Dan kamu adalah calon wadah terakhir. Setelah aku membunuhmu, aku akan keluar ke dunia nyata, dan semua yang kau kenal akan hidup dalam versi tergelapnya. Pertarungan dimulai. Seno tahu, ini bukan sekadar pertarungan fisik. Ini adalah perang antara dirinya yang murni dan sisi tergelap yang pernah ia sembunyikan dari balik bajunya. Seno menarik pecahan kaca dari cermin kuno yang sebelumnya dia ambil dari altar di pintu ketiga. Kaca itu masih berdarah dan bergetar saat ia genggam. Seno menatap wajah bayangannya sendiri. Aku memang pernah punya niat buruk, tapi aku juga yang menolak dan melawan. Maka kamu akan dihancurkan oleh penolakanmu sendiri. Seno mengayun tangan, dan dari dinding menghil tenggen tangan, berujung pisau. Mencabik-cabik udara, mencoba menyayat mereka berdua. Bayu menjerit saat salah satu tangan menusuk pundaknya. Seno berlari ke arah sosok gelap itu, dan menancapkan pecahan kaca ke dada kembaran iblisnya. Kau bukan aku. Sosok gelap itu menjerit bukan dalam kesakitan, tapi dalam kemarahan. Darah hitam memancar keluar, dan tubuhnya perlahan retak seperti patung tanah liat terbakar. Tapi sebelum lenyap, ia berbisik. Kau pikir semuanya akan selesai setelah ini? Lihat sekelilingmu. Dunia ini sudah terlalu banyak kandang bubrah. Kamu hanya menutup satu dari ribuan lainnya. Dimensi runtuh seketika, seluruh lorong bergetar hebat. Dinding runtuh. Bayangan-bayangan menghilang, darah berhenti mengalir, lalu gelap. Seno terbangun. Ia mendapati dirinya tergeletak di tanah lapang, tanpa rumah. Tanpa hanya ia, Bayu, dan sisa abu hitam tempat cermin terakhir berdiri. Langit di atas mereka cerah, tapi sepi. Tidak ada suara burung, tidak ada angin. Seolah mereka berada di dunia kosong. Bayu bangkit perlahan, menatap sekeliling. Kita berhasil keluar. Seno tapi apa benar kita sudah bebas? Mereka berdua menatap langit. Dan dari kejauhan, samar, terdengar suara genta. Bayu menoleh cepat. Kamu dengar itu? Suara genta pernikahan? Seno mengangguk.
Bayu menatap dengan wajah putus asa. Itu bukan suara dari dunia kita. Langit di atas mereka kosong. Tidak ada awan. Tidak ada matahari. Hanya warna kelabu yang menggantung diam seperti kain kafan raksasa. Seno dan Bayu masih berdiri di atas tanah yang tak jelas ujungnya. Di bawah kaki mereka, abu hitam dari cermin. Yang hancur perlahan terbawa angin-angin yang anehnya tak terasa tapi bisa dirasakan. Kita nggak di dunia kita, Bayu, bisik Seno lirih. Bayu menelan ludah. Kita kejebak di lapisan paling luar dimensi kelima. Ini bukan neraka. Ini Antara. Mereka berdua menoleh serentak saat suara genta terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Terdengar seperti lonceng pernikahan namun tidak meriah, melainkan menyayat telinga. Nada-nadanya terdistorsi, seperti nyanyian dari dalam tenggorokan makhluk yang sekarat, dan dari arah suara itu, muncullah bangunan. Sebuah pendopo besar dengan 5 pilar hitam. Di tengahnya berdiri panggung kayu tua yang penuh darah dan anyaman janur kering. Di atas panggung itu berdiri sepasang pengantin. Namun dengan wajah yang tidak memiliki mata hanya, rongga menganga penuh ulat dan darah. Pengantin wanita mengenakan kebaya putih yang sudah berlumur lumpur. Pengantin pria mengenakan beskap sobek. Wajahnya separuh meleleh seperti lilin dibakar. Di depan mereka, ada satu kursi kosong. Kursi itu menghadap altar dari tulang belulang. Bayu mundur satu langkah. Jangan bilang, itu buat kamu. Seno menggeleng, menahan muntah. Ini ritual penyempurnaan. Mereka pengen aku jadi penerus terakhir. Tiba-tiba terdengar suara gendang dibunyikan dari dalam pendopo. Bayangan-bayangan berkepala kambing dan ular mulai menari. Melilit tubuh mereka sendiri, merangkak ke arah Seno dan Bayu. Seno menarik Bayu. Lari! Tapi mereka tidak bisa kemana-mana. Semakin mereka melangkah, semakin dekat jarak ke pendopo. Dunia ini menekuk logika. Seno mulai mencakar lengannya sendiri, mencoba bangun dari mimpi. Tapi rasa sakitnya nyata, terlalu nyata. Pertemuan dengan leluhur di tengah kegilaan itu, suara lembut muncul dari belakang mereka. Cucu, kowe kudu milih. Suaramu harus memilih. Mereka berbalik dan melihat Pak Tarmo, kakek Seno, berdiri dalam bentuk roh, wajahnya pucat, matanya kosong, tapi tubuhnya bersinar samar. Aku dulu gagal. Aku masuk ke kandang bubrah karena tamak. Tapi kamu, Seno, kamu bisa akhiri ini. Seno gemetar. Gimana caranya? Pak Tarmo menunjuk dada Seno. Kunci terakhir bukan pintu, tapi kehendak. Puncak ritual bayangan-bayangan mulai merangsek, menarik tubuh Bayu ke altar. Bayu kepalanya dibungkus janur kering, tubuhnya mulai ditarik perlahan ke dalam perut panggung berdarah. Seno berteriak, lepaskan dia, aku yang kalian mau. Pengantin tanpa mata mengangguk. Dari mulut mereka keluar suara bersamaan. Kursi itu, untukmu, duduk. Atau temanmu jadi tumbal abadi. Seno mundur, langkahnya berat, kepalanya pusing, dan saat hendak menyerah, ia teringat sesuatu, pecahan cermin. Masih ada satu di dalam kantong belakangnya. Seno mengambil pecahan itu, dan mengarahkannya ke wajah pengantin. Cermin itu bukan benda biasa tapi pantulan jiwa, peninggalan dari dimensi ketiga yang ia temukan waktu lalu. Saat cahaya dari cermin menyentuh pengantin, tubuh mereka bergetar, dan mereka berteriak bukan dalam bahasa manusia. Ritual terganggu, Bayu terlepas. Bayangan-bayangan terbakar oleh cahaya pantulan dari cermin. Pintu terakhir tiba-tiba, pilar-pilar pendopo retak, langit kelabu mulai terbuka, seperti kain disobek paksa. Di atas mereka, terbentuk sebuah pintu terakhir, pintu bercahaya merah keemasan. Suara Pak Tarmo kembali terdengar. Itu pintu keluarnya. Tapi hanya satu yang boleh lewat. Bayu dan Seno saling pandang. Bayu menggeleng lemah. Kau yang keluar? Nomor aku udah terlalu kotor. Aku udah ikut bantu ritual ini di awal. Seno menarik Bayu. Justru karena itu, kita keluar bareng. Atau kita mati di sini berdua. Bayu meneteskan air mata. Sialan kamu. Seno tersenyum. Mereka berdua melompat ke arah pintu, tepat saat pendopo mulai runtuh sepenuhnya. Dibuk mereka, dunia kandang bubrah meledak menjadi asap, teriakan dan tangisan tak berujung. Kembali Seno terbangun di depan rumah tua kakeknya. Bayu ada di sampingnya, pingsan. Langit sore cerah, suara ayam, angin, dan kehidupan kembali terdengar. Tapi di depan rumah, pintu kelima tidak ada. Lorong pun sudah tertutup. Epilog seminggu kemudian, rumah kandang bubrah dibakar oleh warga atas permintaan Seno. Tidak ada yang protes. Tapi malam harinya, saat Seno membuka laci tua peninggalan kakeknya, ia menemukan surat lusuh dengan tulisan tangan Pak Tarmo. Kandang bubrah bisa kau kubur,
Tapi selama manusia tetap tamak, pintunya akan selalu mencari pemilik baru. Seno menatap api di luar jendela, dan untuk sesaat, ia melihat siluet seorang anak kecil berdiri di antara asap, tersenyum, dan membuka pintu tak terlihat.